Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 eh, yang beranggotakan Fatur Rahman, Muhammad Nanda Januardi, M. Arif Ahmad, dan Muhammad Taufik Rahman. Eh, Materi yang pertama yaitu adalah metode rule based machine translation yang akan dijelaskan oleh Fatur. Kepada Fatur silakan. Jelaskanlah. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu ada rule-based machine translation. Yang pertama terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada kamus yang digunakan, yang kedua ada aturan urutan kata melalui word order rules, terus dengan ketiga ada aturan morfologi melalui morfologi rules. Selanjutnya ada pengertian dari rule based machine translation atau RBMT. RBMT adalah metode penerjemahan otomatis yang menggunakan aturan linguistik untuk menganalisis dan menghasilkan terjemahan dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Di sini terdapat beberapa fitur utama. Yang pertama itu ada analisis sintaksis, yaitu menentukan struktur kalimat dalam bahasa sumber. Yang kedua itu ada transformasi aturan. Di sini menerapkan aturan bahasa untuk mengonversi kalimat ke bahasa target. Tiga itu ada generasi kalimat, yaitu membentuk kalimat sesuai dalam bahasa target. Terdapat juga kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama itu dapat memberikan hasil terjemahan yang lebih akurat untuk bahasa-bahasa yang memiliki struktur gramatika dan statistik yang berbeda. Yang kedua itu ada bergantung pada kamus dan aturan bahasa yang dikembangkan secara manual. Dan terdapat juga kekurangannya. Yang pertama itu memerlukan banyak aturan dan kamus yang sangat spesifik. Dan yang kedua itu ada tidak fleksibel. Dan kekurangannya itu tidak fleksibel dalam menangani kalimat yang tidak sesuai dengan pola yang telah diatur. Sini ada kamus yang digunakan. Sini kami menggunakan kamus yaitu bahasa Indonesia ke bahasa Bali. Kamus bilingual dari bahasa Indonesia ke bahasa Bali digunakan untuk menerjemahkan kata-kata dari frasa dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Bali. Di sini kamus yang mengandung memiliki aspek penting. Yang pertama yaitu pandangan kata. Kamus ini mencantumkan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang memiliki pandangan dalam bahasa Bali. Contohnya itu seperti ini. Bahasa Indonesia itu ada rumah. Nah, ditranslate ke bahasa Bali yaitu rumah ini bahasa Balinya geria. Nah, contoh kedua ada makan. Di sini bahasa Indonesia yang makan, bahasa Balinya itu adalah mangan. Nah, kedua ini selanjutnya itu ada frasa dan ekspresi. Selain tadi kata-kata tunggal, kamus ini juga mencakup ekspresi atau kalimat umum yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Contoh itu seperti ini. Dalam bahasa Indonesianya itu ada kalimat apa kabar. Terus dalam bahasa Balinya itu akan ditranslate menjadi sampun dodos. Nah, di sini selanjutnya itu ada penggunaan kamus bilingual. Terdapat jadi dua. Yang pertama itu proposition. Sebelum menerjemah kalimat, kata-kata ini diidentifikasi dan cocok logi dengan entry dalam kamus. Selanjutnya itu ada penerjemahan frase. Itu terjemahan yang lebih akurat apabila frasa dan konteksnya diperhatikan. Baiklah, ini ada selanjutnya itu ada dalam codingan Python-nya. Di sini terdapat menggunakan mengimport data dari codingan yang bahasa kami gunakan. Di sini dengan mengimportkan specific encoding Latin word dan file dengan memasukkan konten untuk memakai perkata gabungan asli. .csv ini adalah data dari bahasa yang kami siapkan. Terus hasil dari inputan ini akan menghasilkan output seperti ini. Ini adalah translate dari data bahasa yang sudah kami siapkan. Contohnya seperti ini. Dalam bahasa Indonesia yaitu ada abadi, bahasa Balinya itu adalah abadi. Terus ada bahasa Indonesia yaitu abang, ditranslate ke bahasa Bali menjadi nyamamuani. Terus ketiga itu ada abu, bahasa Indonesianya
dalam bahasa Bali yaitu abu, tetap abu. Di sini ada selanjutnya itu ada aturan urutan kata. Word order rules. Dalam rules based machine translation atau RBMT, aturan dalam tata bahasa grammar rules adalah inti utama yang digunakan untuk menyusun kalimat target dari bahasa daerah dari ke kalimat sumber yaitu bahasa Indonesia. Hal ini mencakup aturan tentang urutan kata, struktur kalimat, efiksasi, dan kesesuaian makna. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh M. Taufikur Rahman. Ya, baiklah, saya M. Taufikur Rahman. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari Fatur Rahman, yaitu terakhir yaitu adalah aturan urutan kata atau word order rules-nya. Nah, di sini ada kode Python. Nah, kode Python dari aturan rules-nya yaitu yang pertama sudah jelas kita diharuskan untuk mengimport CSV. Nah, kemudian terdapat juga beberapa fungsi di mana di sini terdapat dua buah fungsi. Fungsi pertama yang digunakan untuk membaca kamus dari CSV ke dalam Google Colab ini dengan menggunakan variabel def baca kamus CSV. Nah, kemudian pada fungsi inilah kamus tersebut dibaca dari file CSV yang kami masukkan ke dalam website Google Colab ini. Kemudian pada fungsi kedua yaitu adalah fungsi penerjemah dari RBMT-nya, di mana di sini menggunakan variabel dari def terjemahan kalimat. Nah, pada kode inilah terdapat fungsi dari penerjemah RBMT ya, kalimat-kalimat yang akan diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Bali itu terdapat pada fungsi di sini, fungsi penerjemah ini. Fungsi yang kedua, di mana di sini juga terdapat penggunaan fungsi for dan juga if. Nah, kemudian terdapat juga untuk menangani negasi, di mana di sini menggunakan negasi tidak. Jika kata itu tidak, maka i plus 1 lebih kecil daripada len. Nah, kemudian di sini juga terdapat case, yaitu adalah if else. If else di sini sesuai dengan standar kamus dari data CSV yang telah kami masukkan tadi. Kemudian terdapat juga if else, yaitu berguna untuk menangani kata kerja dengan awalan me, dengan menggunakan if kata start with. Kemudian else ya ada di kamus. Nah, untuk menjalankan hasil dari terjemahan ini yaitu dengan menggunakan variabel nama file, kemudian memasukkan konten, coba per kata gabungan asli, yaitu adalah nama file dari CSV yang telah dibuat. Ini adalah nama batch-nya. Nah, di sini juga terdapat uji coba dengan menggunakan variabel kalimat uji. Di sini terdapat 3 buah data yang akan diuji, yaitu saya makan nasi, kamu tidak minum air, kemudian dia pergi ke pasar. Nah, untuk hasilnya itu terdapat pada hasil output, yaitu terdapat pada bagian bawah sini, di mana Indonesia terdapat kalimat yang akan diuji tadi, yaitu saya makan nasi. Di sini juga terdapat terjemahannya Balia yang makan bas. Kemudian Indonesia yang kamu tidak minum air, terdapat juga bahasa Balia yaitu ragane ten wedangen ye. Kemudian ada juga bahasa Indonesia yang telah diuji, yang mau diuji tadi di dalam kode, yaitu dia pergi ke pasar. Terdapat juga dalam bahasa Balia setelah tertranslate dari bahasa Balia yaitu dane lunga ke peken. Kemudian
terdapat juga aturan morfologi. Nah, aturan morfologi ini adalah aturan yang mengatur perubahan bentuk kata morfem dalam proses penerjemahan antarabahasa. Nah, aturan ini mencakup afikasi, infleksi, dan derivasi, dan juga komposisi. Nah, untuk afikasi sendiri itu adalah penambahan afiksi seperti prefix dan atau suffix pada kata dasar untuk membentuk kata baru. Seperti contohnya berjalan dalam bahasa Indonesianya, kemudian dalam bahasa Bali ya menjadi laksanayang. Untuk infleksi itu adalah perubahan bentuk kata untuk menunjukkan waktu, jumlah, atau jenis kelamin. Nah, contohnya dalam bahasa contohnya itu adalah buku menjadi buku-buku untuk bentuk jamaknya. Kemudian untuk derivasi sendiri itu adalah pembentukan kata baru dari kata dasar melalui afiksasi. Nah, contohnya pemimpin dari pimpin. Nah, untuk komposisi itu adalah penggabungan dua kata menjadi satu. Contoh, rumah sakit menjadi gria rawat dalam bahasa Bali. Nah, aturan-aturan tersebut memastikan bentuk kata yang tepat diterjemahkan antara bahasa sumber dan juga targetnya. Nah, untuk aturan morfologinya di sini ada contoh kode Python-nya sendiri, di mana di sini diawali dengan import CSV ke dalam Colab. Nah, dengan menggunakan beberapa fungsi, yakni terdapat dua fungsi. Fungsi pertama yaitu adalah fungsi membaca kamus dari CSV, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang di awal itu sama juga dengan yang kedua ini. Terdapat juga di sini dua fungsi. Fungsi pertama membaca kamus dari CSV, fungsi kedua fungsi terjemahkan dengan aturan morfologi dan juga imbuhan ke. Nah, di sini pada fungsi terjemahannya ini ada pada aturan morfologi ada penambahan yaitu imbuhan ke, yang tadi pertama tadi yaitu imbuhan me. Kemudian di sini juga terdapat untuk menangani negasinya, negasi tidak plus kata kerja me. Nah, dengan menggunakan kondisi if else. Nah, di sini ada if di dalam if dan juga else. Nah, kemudian ada juga untuk menangani preposisi ke yang terdiri sendiri, misal ke pasar. Nah, di sini menggunakan juga menggunakan kondisi if. If kata sama dengan ke, nah nanti ada menggunakan fungsi n i plus 1. Nah, kemudian akan diterjemahkan dengan variabel terjemahan ke dalam kamus. Nah, kemudian kata ke ini akan disimpan ke dalam variabel terjemahan ke. Nah, kemudian terdapat juga untuk menangani kata yang menyatu dengan prefix, misal ke, misalnya seperti kemana, ke sana, ke sini. Nah, itu juga menggunakan kondisi if else. Nah, kemudian kode yang terakhir itu untuk menangani kata kerja dengan awalan me, itu juga menggunakan kondisi if, karena di sini kondisinya adalah menangani kata kerja dengan awalan me dengan menggunakan kata titik star which me. Nah, kemudian jika tidak ada aturan khusus, di sini bisa langsung mencari di kamus atau pakai kata asli dengan menggunakan hasil titik append kamus titik get kata koma kata. Nah, di sini akan mencari aturan khusus kalau tidak ada dicari di kamus atau pakai kata aslinya. Nah, untuk menjalankan terjemahannya di sini kita harus meletakkan patch file dari yang telah dibuat tadi. Nah, dan diberi nama coba berkata gabungan asli .csv. Nah, untuk kalimat ujinya terdapat di 6 kalimat uji, yaitu saya memakan nasi, kamu tidak minum air, dia pergi ke pasar, dan juga kita ke sana, mereka tidak membaca buku, dan Anda ke sekolah. Nah, kemudian untuk kalimat uji ini akan di-print dalam bahasa Indonesia juga kembali. Hasil outputnya ada di bagian sebelah kanan sini. Di sini terdapat bahasa Indonesia-nya saya memakan nasi, Balinya tiang main bahas, dan juga hasil data-data lainnya telah tertampil di output di sini. Seperti yang ada dalam bahasa Indonesia ini akan melakukan translate ke dalam bahasa Bali.
Nah, kemudian mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu paralel teks yang digunakan pada pembuatan SMT atau yang disebut dengan Statistical Machine Translation. Nah, kami sudah melakukan training pada data yang memiliki 1000 data dengan beberapa kalimat di dalamnya. Nah, pertama-tama pada statistical machine translation itu menggunakan proses yang namanya data training, yang nantinya pada data training itu memakai data test dan juga data training. Nah, pertama-tama harus menyiapkan khusus untuk Google Colab itu beberapa library yang tersupport pada Google Colab. Nah, ada beberapa pustaka Python yang harus diperlukan untuk melakukan fine tuning pada model bahasa. Itu dimulai dari library install data test, terus onslaught, dan juga transformer. Nah, di sini ada versinya, itu onslaught itu versi 2025.2.15 dan transformersnya itu versi 4.483.3. Nah, selanjutnya melihat pada versi library transformer, itu dengan versi yaitu 4.48.3 yang sudah terinstall. Nah, selanjutnya itu men-set variabel lingkungan yang bernama onslaught ke nilai 1 untuk menampilkan sistem di GPU pada Colab laptop ini. Nah, ini merupakan kode untuk mengecek apakah tersedia GPU. Nah, jika tersedia maka akan menghasilkan true. Nah, selanjutnya sini merupakan pembuatan model yang bernamakan lama 3, lalu 8B dan instruct, yang dioptimalkan melalui onslaught ke dalam memori GPU dengan modenya itu 4 bit. Nah, di sini kami tidak menggunakan token, jadi kami membuat deklarasi token itu menjadi komentar agar tidak tereksekusi nantinya jika di run. Nah, ini juga akan menyiapkan Olama ya 38B yang menggunakan teknik LoRa, yang kemungkinan besar bisa menerjemahkan bahasa
dari Indonesia ke bahasa Bali. Nah, ini merupakan suatu kode yang akan menampilkan datasetnya. Nah, dengan mengimport pandas, library pandas yang dialaskan PD. Nah, di sini kami menggunakan beberapa cache percabangan yang mana pada dataset kami itu harus menggunakan encoding yang mana bisa saja di dalam dataset tersebut ada encoding untuk UTF-8. Nah, jika datanya itu tidak menemukan encoding UTF-8, maka akan mencoba cache lain dengan encoding Latin 1. Nah, jika tidak menemukan cache-nya, maka akan mencari untuk encoding CPS 1252. Nah, ini merupakan data yang akan kami training. Nah, di sini kami menggunakan dataset dengan berjumlah 1000 data, yang mana memiliki beberapa kolom, yaitu kolom Indonesia dan juga kolom Bali. Di sini nanti akan menerjemahkan yang mana Indonesia dan juga yang mana Bali. Oke, selanjutnya di sini selanjutnya membagi data dari dataset. Nah, kami melakukan training itu dengan 900 data. Nah, selebihnya itu adalah 100 data. 100 data itu merupakan data tes yang dimana semua dijumlahkan kami menggunakan 1000 data. Nah, ini data training dan juga data setnya. Nah, ini merupakan suatu format percakapan yang nantinya akan digunakan untuk model LLM yang nanti memproses dataset terjemahan di dalam percakapan. Nah, di sini juga melakukan pemrosesan data yang mana nanti akan berfokus pada penerapan chat template-nya. Jadi dengan menggunakan fungsi prompt, yang mana nantinya si user akan memberikan perintah untuk sistem melakukan tugas tertentu. Itu merupakan materi yang saya sampaikan. Nah, akan dilanjutkan oleh Nanda. Kepada Nanda, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada
rekan saya Muhammad Arif Muhammad atas penjelasannya. Presentasi akan dilanjut dengan saya Muhammad Nanda Januardi. Setelah memakai data khusus yang diterjemahkan ke bahasa Bali, dilanjutkan dengan fine tuning. Yang model ini telah dilatih selama 15 epochs dengan batch size efektif 8 dengan training loss yang turun-menurun secara signifikan, yang menunjukkan model ini setelah belajar dari data pelatihan. Terus langkah selanjutnya adalah mengevaluasi kinerja model pada dataset. Lalu melakukan generate text, terus menyimpan model tersebut yang telah di fine tune dalam format yang berbeda, termasuk format LoRa VFT dan format Gigi UF yang cocok untuk referensi CPU atau agent device, yang mengindikasikan bahwa bahagian selanjutnya dari kode akan menyimpan model dalam format Gigi UF. Ini merupakan penyimpanan model dalam format Gigi UF. Lalu buat model dalam lokal, terus membuat model baru di dalam all lama dari model file, lalu melihat list model yang telah diinstal, dan proses deployment dan pengujian model yang telah di fine tune secara end to end setelah model disimpan dalam format GGF dan diimport oleh all lama, dan dapat berinteraksi dengannya menggunakan klien yang compatible dengan OpenAI API. Evaluasi kinerja model terjemah menggunakan data pengujian dengan data test dan digenerate. Oke, sekian dari saya Muhammad Januardi, dan sebagai penutupan juga dari kelompok 8, atas lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih kepada Pak Arbi Hazana Sution dan Pak Diki atas setelah menerima video kami. Kami kelompok 8, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.